Multi keratin, dan juga ada yang namanya, nanti kita akan membahas color ya. Jadi teman-teman kan sudah pakai color Framesi, jadi kita sharing-sharing aja ya. Nah sebelumnya perkenalkan, nama aku Widodo, saya salah satu edukator dari Framesi. Saya stay-nya di Jakarta, jadi nggak stay di sini ya. Oke, nah teman-teman di sini sudah kenal Framesi ya? Sudah familiar ya? Udah tahu ya? Oke, Framesi dari negara mana sih? Ayo, dari negara mana? Itali. Itali ya. Oke, ya Itali. Framesi ada produknya apa aja sih? Coloring. Color. Treatment. Oke. Apa lagi ya? Sama ya pada umumnya brand-brand untuk kulit kepala dan rambut ya, ada color, ada treatment, ada buat treating, ada buat pelurusan, ada keratin, itu ada semua ya. Nah di sini untuk produk yang salah satunya itu adalah si smoothing system namanya ya. Nah tapi di sini teman-teman nggak usah terkecoh dengan namanya ya. Kalau smoothing di Eropa sana itu pengertiannya adalah untuk rambut yang lebih lembut, lebih berkilau, lebih mudah ditata. Itu pengertian dari smooth. Ya, cuman kan kalau di Indonesia kan smoothing itu adalah lurus, gitu ya. Nah, jadi nggak usah terkecoh dengan namanya yang si smoothing system ini, ya, karena si smoothing system itu kalau di negara sananya pengertiannya adalah yaitu untuk rambutnya yang lebih lembut, lebih halus, lebih. Framesi has been assisting hairstylists in bringing Italy's great beauty into the limelight. For us, they are the real heroes. They are so Mestinya nggak jelas duduk depan, ngaku juga aku duduk depan. creating a unique relationship of mutual trust. With our products, we bring their professional skills into the limelight. We create a perfect stage to promote their talent, and we assist them with our lifelong training programs. Framesi, Italian beauty takes the stage. Framesi ini kan dari Itali ya, dimana yang pendirinya itu adalah namanya si Roberto Francina ya. Nah pada saat berdiri itu bukan cuma sendiri, jadi mereka partneran 3 orang, ada si Mesa dan juga si Roni ya. Nah nama Framesi sendiri itu dari gabungan inisial ketiga nama pendirinya, yaitu si Fra dari Roberto Francini, Me dari Mesa, dan Si dari si Roni. Jadi Framesi itu diambil dari situ ya. Nah untuk brand Framesi sendiri ini dia sudah ada sejak tahun 1945. 1945 tahun apa ya? Indonesia Merdeka, benar ya. Jadi Indonesia Merdeka ya. Nah jadi sudah kurang lebih 80 tahun ya. Framesi ini menjadi brand 4 ya, masuk 4 besar brand terlama di Eropa. Oke. Nah untuk si Framesi sendiri dari awal dia berdiri sampai dengan sekarang, dia akan tetap mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan memberikan produk-produk yang sudah terinovasi. Contoh misalkan di 2007 ya, itu dia launching Morphosis ya. Tapi di tahun 2022 Morphosisnya diinovasi lagi jadi vegan. Karena kan orang-orang sudah nyari yang vegan gitu ya. Gitu, sudah mulai aware. Jadi Framesi itu terus berinovasi. Ya, begitu juga dengan produk color-colornya. Ya, dia terus berinovasi untuk memberikan hasil yang baik untuk kalian dan juga customer. Oke. Diam si Acing. Berbicara tentang service di salon,
Kalau di sini service yang paling banyak apa ya? Ya, treatment, haircut, baru chemical gitu. Nah, untuk di salon A, salon tipe A ya. Tipe A. Ini kayaknya termasuk tipe A sih. Ya. Nah, start service itu service yang paling menonjol, yang paling banyak itu biasanya adalah treatment, color, ya nggak sih? Gitu, ya, tekstur. Nah, kenapa sih orang customer ini datang, dia itu kebanyakan treatmentnya ketiga ini? Karena mereka sudah mulai dengan fashion. Mereka sudah mulai kebutuhan fashionnya itu sudah ada. Contoh misalkan kayak cewek-cewek sekarang udah mau kelihatan lebih cantik, pokoknya lebih yang ya gitu deh, biar disayang suami deh gitu, ya gitu. Oke. Dan juga untuk well-being itu maksudnya kayak untuk lebih kesehatan, kesejahteraan, lebih ke situ, kebersihan, lebih ke situ, ya. Nah, untuk service keratin di sini banyak nggak? Banyak keratin. Banyak ya. Nah, biasanya ekspektasi dari klien yang mau service keratin itu ekspektasinya apa sih? Mau rambutnya nggak frizzy lagi. Nggak frizzy. Mudah diatur. Terus tampak lebih shiny. Lembut, shine, gitu ya. Terus ada ekspektasinya yang bisa ngelurusin juga nggak? Ada. Ya, karena kalau di Jakarta itu kebanyakan adalah kalau keratin itu maunya efeknya tuh dapat efek lurusnya, gitu. Ya, mau dapat efeknya itu. Nah, kenapa? Karena ini melalui survei ya, orang yang melakukan servis itu tujuannya adalah karena mereka itu ngerasa kayak lebih cantik ya, ngerasa terlihat berbeda, terus ngerasa juga rambutnya lebih mudah ditata gitu loh, nggak semerawut, apa ya bahasa Palembang yang semerawut ya? Berantakan. Ciao. Ya. Bahasa apa tuh? Ya. Mundo itu kiamcoy. Tapi ada juga kan klien yang memang nggak mau dapat efek lurusnya kan, ya karena satu memang mereka sukanya adalah ikal atau emang sukanya rambutnya naturalnya aja deh gitu ya, begitu, atau memang rambutnya emang udah lurus, jadi kan kalau itu kan emang nggak perlu ya. Nah, untuk ke produk-produk pelurusan ya biasanya itu ada 2 kategori ya. Yang satu adalah mengandung amonium triglyceride, bilanglah amonia gitu ya, mengandung amonia. Contoh misalkan kalau kalian pernah tahu Extenso, ya, itu akan memberikan efek lurus yang tahan lama ya. Tapi kalau untuk di rambut-rambut yang udah rusak, katakanlah kayak rambutmu gini ya, aman nggak pakai produk-produk yang ketiga itu? Resiko rambut rusaknya lebih besar ya, jadi nggak terlalu rekomen. Maksudnya kayak kita harus berhati-hati banget juga biar nggak nambah rusak ya. Itu karakter dari produk-produk yang si amonia. Oke. Nah, terus ada juga nih produk yang non amonia ya, biasanya mengandung glikolik asid, namanya glikolik asid ya, itu asidik ya, itu asidik. Nah, karakter yang ini dia itu bisa melurusin juga, bisa memberikan efek lurus, tapi setiap brand beda-beda ya. Contoh misalkan kalau yang glikolik asid itu K-Gloss, itu ada glikolik asid. Alpha Puff Keratin, ada glikolik asid ya. Kalau dari Farmasi ini smoothing system, dia ada glikolik asidnya ya. Nah, ketiga produk ini bisa memberikan efek lurus, tapi setiap efek lurusnya ya pasti berbeda-beda ya.
Ya, contoh kayak misalkan kalian pakai K-Gloss nggak? Pakai yang si keratin apa? Keratin apa pakai? Pakai juga. Efek glossnya beda-beda kan? Beda-beda. Iya kan? Nah, gitu. Itu beda. Oke. Nah, untuk produk-produk seperti ini, dia itu memberikan efek lurus, tapi yang berbeda-beda ya setiap ininya ya. Nah, tetapi dia itu tidak tahan lama. Ya. Biasanya adalah 1 sampai 2 bulan atau sekitar 20 sampai 40 kali cuci. Rambutnya akan balik ke bentuk awal. Kalau yang permanen, yang kayak extenso, structuring system, rambut yang udah dilurusin tetap lurus ya, walaupun udah ada rambut tumbuh ya. Nah, kalau yang glycolic acid itu dia rambutnya akan balik lagi ke bentuk awal. Tapi dia sangat aman untuk rambut yang udah rusak sekalipun. Dan bahkan kalau misalkan si klien tersebut melakukan servis yang untuk kedua kalinya, yang kedua kali itu hasilnya akan lebih baik, lebih bagus lagi. Gitu. Biasanya kan kalau di smoothing lagi yang kedua, apalagi yang bekas ujinya udah kena lagi gitu ya, resiko rambut rusak nggak? Iya ya. Nah, kalau untuk yang ini dia aman banget. Ya. Oke. Nah, untuk si smoothing system ya, ini dia diperkaya dengan nori kompleks. Oke. Nah, di sini aku puterin dulu video brand untuk si smoothing systemnya ya. Video brandingnya untuk si smoothing system tadi dengan si teknologinya itu adalah si nori kompleks ya. Nah, untuk rangkaian dari smoothing system aku jelasin dulu. Itu ada 4 ya. Ada shampoo, conditioner, lalu ada thermocare atau si obat keratinnya. Obat keratinnya ada 2 tipe ya. Sorry, ini yang di sini aku belum tunjukin karena di bawah bumi ini. Bumi lagi on the way kesini ya, nanti aku tunjukin. Okay. Nah, jadi ini ada kita nyebut obatnya itu namanya thermocare ya. Nah, untuk thermocare itu ada 2 tipe. Yang satu ada yang fluid, lalu ada yang thermocare perfect blonde. Oke. Nah, sebelum aku ngejelasin produknya tadi, maksudnya yang si fluid buat apa gitu ya. Nah, aku mau ngejelasin dulu apa sih yang tadi namanya itu adalah si nori kompleks ya. Nori kompleks. Nah, nori kompleks itu dia gabungan antara si nori algae. Nori algae itu sejenis tanaman laut ya, tumbuhan laut ya. Dimana si tumbuhan laut ini dia tinggi akan proteinnya. Yang dimana rambut kita butuh protein karena salah satu faktor pendukung si rambut ini adalah protein ya bijinya. Nah, itu diekstrak ya. Nah, itu untuk menjaga kelembapan di rambut. Oke. Nah, gabungan antara si nori algae dan Caspina spinosa ini namanya adalah nori kompleks. Jadi tujuannya adalah si tanaman lautnya untuk mengisi proteinnya, terus si biji caspinanya untuk menjaga kelembapan rambut gitu ya. Nah, selain itu dia juga ada yang namanya conditioning cationic. Dulu kalau misalkan kalian pernah dengar
dari L'Oreal tuh Pro Fiber Oh ya. dulu banget ya. Itu kan kationic ya. Nah kayak gitu ya. Jadi tapi ini yang sudah di upgrade ya. Nah tujuannya adalah untuk mengisi ion-ion biar rambutnya tuh lembut ya. Lalu ada yang namanya itu phytokeratin. Nah phytokeratin ini adalah keratinnya. Jadi yang untuk ngisi si rambut itu tadi ya, keratin. Nah tetapi keratinnya yang di sini ini dia diekstrak dari kedelai dan juga padi. Jadi kita sudah nggak lagi pakai yang namanya unsur hewan. Jadi bisa dibilang untuk produksi smoothing system ini sudah vegan. Ya, gitu. Oke. Lalu ada sodium, ya, sodium hyaluronate. Nah, ini jadi kombinasi antara molekul kecil sama molekul besar. Nah, maksudnya begini. Kalau molekul kecil itu tujuannya adalah biar untuk bisa masuk ke dalam sela-sela rambut terdalam. Nah, sedangkan yang molekulnya besar itu biar dia masuknya di antara kutikula dan korteks, jadi cuma di tengah-tengah, gitu, ya. Jadi nah untuk si farmasi sendiri, untuk si smoothing system ini dia sudah tidak mengandung paraben, gluten, ya, sulfat dan juga formaldehyde. Ya, itu sudah tidak mengandung formaldehyde lagi. Nah, biasanya adalah produk-produk keratin yang bisa efeknya ngelurusin tahan lama, kadang-kadang suka mengandung formaldehyde. Kalian pernah dapat nggak keratin yang pedas di mata, yang nyesek gitu ya? Nah, itu salah satu indikasi produk tersebut mengandung formaldehyde. Nah, formaldehyde tahu nggak? Nggak tahu? Oke, formaldehyde itu adalah turunan dari formalin. Tahu formalin? Tahu ya? Oke, buat apa formalin? Pengawet, benar ya. Nah, untuk orang yang sering terpapar sama si formalin ini atau si formaldehyde, itu nggak bagus untuk kesehatan. Ya, nggak bagus untuk kesehatan karena untuk jangka panjangnya adalah salah satu faktor terjadinya kanker. Itu ya. Semakin kesini produk-produk juga sudah mulai meninggalkan si formalin kan. Okay. Nah, ini dia sudah mendapatkan sertifikat aman. Jadi di Italia sana sebelum launching ini harus mendapatkan si sertifikat aman dulu. Jadi ibaratnya kalau di sini mah mungkin kayak BPOM atau something gitu ya. Nah itu harus dapat sertifikat amannya dulu, baru bisa dikeluarin ke produk. Kalau enggak bisa. Ya, jadi untuk si farmasi smoothing system ini sudah dapat sertifikat aman, dan bukan hanya di Italia aja, tapi di 80 negara yang lainnya itu sudah dimintain untuk sertifikat amannya. Otomatis kan kalau untuk dapat sertifikat aman kan harus udah ada tes gitu ya, baru bisa dikeluarin ya. Nah gitu. Jadi untuk di 80 negara si smoothing system sudah ada sertifikat aman. Gitu. Oke. Nah, tadi kan aku bilang adalah untuk si obatnya kita sebutnya adalah Thermocare ya. Nah, Thermocare-nya ini kan ada dua, ada yang fluid dan ada yang perfect blonde. Bedanya adalah kalau yang fluid itu diperuntukkan untuk rambut yang level 6 ke bawah. Ya, 6 ke bawah. Contoh misalkan rambutnya virgin, rambut seperti ini, ya. Pokoknya yang levelnya 6 ke bawah. Nggak peduli dia rambutnya apakah cuma ngembang, keriting, atau casingnya, nggak peduli. Pokoknya level 6 ke bawah, pakainya yang si fluid. Ya. Nah, sedangkan untuk yang perfect blonde itu diperuntukkan untuk yang level 6 ke atas. Yang rambutmu ya, itu 6 ke atas. Bedanya adalah jangan terlalu berpikiran, oh berarti kalau yang fluid itu lebih strong ya gitu. Enggak juga.
karena bedanya cuma setengah doang. Yang fluid itu pH-nya di 1,5, sedangkan yang ini pH-nya 1 gitu. Sorry, kebalik, ini 1,5, ini 1 pH-nya ya. Oke. Nah, terus bedanya lagi adalah untuk yang si perfect blonde ada pigmen ungunya. Jadi kayak silver shampoo. Jadi di saat contoh misalkan dirimu ya, misalkan di aplikasinya pakai yang si perfect blonde, rambut blondmu enggak jadi brasi atau terlalu kuning, dia akan lebih meredam. Atau bahkan kadang rambut yang udah level tingginya jadi agak sedikit ashy gitu. Tapi kalau misalkan pakainya yang si fluid, rambutmu jadi kuning. Iya. Ya, bedanya gitu. Oke. Nah, untuk cara penggunaannya itu gampang banget, mudah banget ya. Jadi step pertama itu adalah di shampoo. Ya. Di shampoo. Oke. Nah, pastikan shampoo-nya itu bersih. Lakukan 2 kali jika perlu. Biasanya saya shampoo-nya 2 kali. Ya. Karena jika rambutnya tidak bersih, efek asapnya jadi lebih banyak. Lebih ada. Yang dimana seharusnya kalau misalkan normalnya asapnya itu cuman kayak yang kalian ngeblow gitu aja. Ya, kalian ngeblow, kalian nyetok, harusnya asapnya cuma seperti itu aja. Cuman kalau rambutnya nggak bersih, asapnya jadi lebih banyak. Ya, gitu. Udah di shampoo 2 kali, dibilas, lalu aplikasi conditioner. Ya. Conditioner di sini ini dia ada mengandung si nori kompleks ya. Ada keratinnya juga, yang ada kationiknya juga gitu ya. Nah, conditionernya itu untuk mengisi batang rambut yang rusak. Contoh misalkan dirimu nih rambutnya kayak gitu ya. Nah, ini akan mengisi dulu. Jadi di saat di aplikasi obatnya, rambutnya akan lebih merata penyerapan produknya. Biasanya kan kalau rambut rusak penyerap obatnya kan lebih banyak ya. Nah, itu kenapa kita pakaiin si conditionernya agar nanti di saat kita aplikasi si thermocare-nya penyerapannya itu lebih merata. Oke. Nah, untuk conditioner diamkan 5 menit. Ya. Diamkan 20 menit aja. Oke. In case nih misalkan ya aku masih kerja nih, ternyata diamnya sampai ke 30 menit. Enggak apa-apa. Tidak akan berisiko rambut jadi krus. Ya, kecuali rambutnya ujungnya emang udah krus sebelumnya. Ya udah, tetap krus gitu. Ya. Oke. Udah, setelah proses pendiaman tanpa dibilas, kalian blow. Ya. Di blow. Udah di blow, lalu lanjutkan di catok. Oke. Catok pastikan matang. Karena hasil catokan akan menentukan hasil akhir. Ya. Catok sampai rambut berkilau dan lembut. Ya, itu. Kecuali misalkan si kliennya, aku nggak mau terlalu lurus juga nggak apa-apa kok. Ya udah. Gitu. Jadi untuk hasil lurusnya itu bisa disesuaikan dengan keinginan si kliennya. Ya, yaitu jadi dengan si pencatokannya kalian. Referensi untuk panasnya adalah kalau rambutnya level 6 ke bawah itu kalian bisa pakai 200-230 derajat. Tapi kalau untuk level 6 ke atas itu mulai dari 160 sampai dengan 180 derajat. Ya. Itu untuk temperatur catoknya. Lakukan pencatokan sampai dia matang, sampai benar-benar berkilau dan benar-benar lembut. Oke. Nah, lalu step berikutnya
ini ada dua option. Option yang pertama dibilas, ya, dibilas bersih, oke. Lalu kasih conditioner, diamkan 5 menit. Setelah selesai, keringkan aja. Kalian mau catok-catok pers lagi boleh, silakan. Tapi enggak, seharusnya itu juga udah bagus. Ya, itu opsi yang pertama. Oke. Opsi yang kedua adalah selesai. Jadi nggak dibilas. Perbedaan antara yang dibilas dan tidak dibilas adalah yang tidak dibilas, efek ketahanannya akan bertahan sedikit lebih lama dibanding yang dibilas. Bisa bilas cilin. Ya, tapi sepengalaman saya saat demo atau training, sometimes waktu pas udah dicatok, ya udah oke gitu kan, tapi pas dibilas ternyata masih ada yang gelombang, ada yang apa, berarti catoknya kurang matang gitu. Nah jadi kalau saran saya adalah, misalkan teman-teman nih baru pertama pakai ini, mendingan dibilas aja dulu. Begitu kalian sudah sering, sudah dapat feel-nya, udah dapat oh catoknya segini udah oke nih gitu ya, baru nggak usah dibilas, nggak apa-apa. Kalian yakin dengan catokan kalian bahwa hasilnya udah jadi bagus, udah nggak usah dibilas, nggak apa-apa ya. Itu untuk si step by step-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Habis dicatok tadi yang kalau bilas Langsung bilas boleh, atau kalian mau didiemin kayak beberapa menit biar nggak terlalu panas rambutnya ya. Gitu. terus habis yang pakai obat tadi mesti blow atau langsung catok juga boleh? Kalau aku lebih referensi di blow dulu, karena kalau misalkan langsung catok asapnya, karena kan rambut lembab-lembab gitu kan, terus kalian catok langsung balik situ aja sih. Kalau misalnya dia nggak mau lurus ya, itu berarti kita nyatoknya jangan terlalu matang. Nah, Asal-asal aja. gitu. Misalkan dia nggak mulus banget kan, ya udah kalian blow aja, udah selesai di blow, nah catoknya catok asal aja. Gitu. Nah, untuk catoknya ini juga untuk menentukan kilaunya. Ya, di blow dulu baru dicatok. Jadi lurus. Kalau benda lurus itu nggak usah dibilas. Oh iya, Ketahanannya. iya. Untuk ketahanannya lebih lama, nggak usah dibilas. Nggak usah dibilas. Tapi kamu yang harus yakin catokmu sudah bagus. Udah mateng kan. Kalau misalnya rambutnya ikel kan. Karena takutnya Pas nanti. sudah dicuci ini lagi kan, ikel lagi. Nah, gitu takutnya gitu. Manggil aku. Jadi pastikan dulu kalian sudah yakin dengan catoknya. Kalau 6 ke bawah tadi 50 menit maksimal. 55. Maksimal 50. Maksimal. Tapi biasanya aku sih kalau rambut-rambutnya masih normal, masih sehat gitu ya, aku biasanya kayak 40 menit aja udah. Rambut-rambut kayak Kayak rambut aku 67 tadi 20 menit cuma. 20 menit aja, 15 menit juga is oke. Maksimal 20 menit. 20 menit, 30 masih is oke. Ya. Cuman kalau rambut kayak gini sih 20 menit juga udah aman kok. Kira-kira itu Gloss ngunturin, Alpha Puff ngunturin. Iya itu Ini oke juga iya. sama. Oh sama. Sama. Atau hilang sama sekali. hilang. Aku belum dapet yang warna ungu merah gitu Pernah ya. kami. Cuman warna-warnanya ya kayak begini coklat gitu ya. Oh, Nah pernah. kalau kayak gitu itu Iya. paling kayak cuman jadi satu level lebih terang sih. Satu level lebih terang. Iya. Misalnya kayak warna pink kayak gitu, merah yang temen kita tadi. Dia akan pudar tapi merahnya nggak akan hilang, Oh. masih ada, cuman jadi lebih terang aja merahnya. Oh, lebih pucat ya. Pucet. Iya. Pucet kan. Iya. Gitu, nggak langsung hilang, blast hilang, enggak. Masih ada merah-merahnya kok, tetap, cuman lebih terang aja.
Nah, misalnya nih udah pudar dicatok kan pudar nih, yang merah tadi. Solusinya bisa nggak? Misalnya dibilas nih pakai kondi kan, kita campur conditioner warna, boleh nggak? Bisa. Boleh. Tetap bakal lengket. Nempel maksudnya warnanya masuk. Iya, Masuk. Warnanya masuk. Heeh. Oke, Bisa. 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 Nggak ada masalah. Ya. Nah, ini aku jelasin juga sekalian. Kalau misalkan si service smoothing system ini mau dikombin sama color di hari yang sama, bisa. Ada dua cara. Misalkan rambutnya hitam, mau lebih terang, ya. Nah, berarti kalian lakukan pewarnaannya dulu. Dengan catatan warna targetnya turunin 1 atau 2 level. Kalau helayannya normal ke tebal, turunin 2 level. Kalau helayan tebal, turunin 2 level. Nggak apa-apa. Atau 1 level juga nggak apa-apa, karena kalau tebal kan biasanya agak susah ya. Ya. Nah, kalau rambutnya yang tipis, helayannya tipis-tipis, turunin 2 level. Gitu. Oh, normal ke tebal 1 level, helayannya tipis 2 level. Karena kalau helayan tipis kan cepat naik ya. Gitu. Oke. Nah, tetapi kalau misalkan rambutnya sudah ada warna, contoh misalkan kayak dirimu gitu ya. Di smoothing system, pastikan warnanya luntur. Nah, kalau itu lakukan smoothing systemnya dulu, baru warnanya. Ya. Nah, untuk warnanya direferensikannya itu adalah yang demi permanen. Yang demi permanen itu nggak akan ada masalah. Kalau misalkan kalian pakai permanen, bisa nggak? Bisa. Tapi nanti efek dari smoothing system, lembutnya, kilaunya akan berkurang. Kalau pakai yang permanen. Jadi dianjurkan pakai yang si demi permanen. Elektrik ya. Gitu. Ya. Ini kalau misalkan kalian mau melakukan proses smoothing keratin dan pewarnaan di hari yang sama. Jadi nanti tinggal lihat aja kliennya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya. Ini rambutnya setelah dikeratin. Oke. Perhatikan kilaunya gini-gini ya, lurusnya ya. Oke. Habis ini langsung di color sama aku. Ya. Udah ya? Oke. Warna. Ya. Ini langsung diisi warna. Tapi ini aku kasih warnanya yang ini tadi. Selamat pagi semuanya. Semuanya cantik ini. Keratin itu. Mau warna juga, tapi kita pakainya Milbon. Kira-kira untung nggak? Ini ya. Colornya? Ya. Tidak keratinnya. Pakai Milbon. Ya. Maksudnya keratin dulu baru color? Maksudnya Habis. Enggak habis sih. Enggak habis, cuma pasti akan langsung kelihatan bedanya. Walaupun pakai yang toning kayak gitu 3%. Emang Milbon punya toning? 3% dengan pakai oksidannya. Kan lebih rendah kan? Gini. Tapi kan yang kalian pakai kan permanen. Milbon itu permanen kan, Bu? Milbon Bond karakternya itu kan dia menerangkannya cukup tinggi. Kalau di compare sama produk Eropa. Ya. Kalian pakai L'Oreal Intense. misalnya. L'Oreal atau ini ya. L'Oreal sama ini menerangkannya maksimal 3 level. Milbon itu bisa lebih tinggi. Iya kan? Nah, kalau pakai produk yang menerangkannya lebih tinggi, otomatis cosmeticity atau kesehatan tadi yang lembutnya, kilaunya
pasti akan berlangsung. Jadi aku nggak rekomendasi. Tapi kalau L'Oreal, pakai yang L'Oreal sama. Sama, aku nggak rekomendasi. Aku lebih rekomendasi pakainya demi permanen, akan jauh lebih aman buat kalian. Gitu. Ya. Kecuali kalian color dulu. Tapi kalau kalian color dulu pakai Milbon, ya, nanti kalian akan touch up lagi sih biasanya. Karena pigmennya tipis, pantulannya tipis. Gitu. Warna pantulannya ya. Jadi nanti kalian setelah selesai smoothing keratinnya di touch up lagi warnanya, pakai sama ujung-ujung pakai yang demi permanen atau yang dari koloran, itu kan jauh lebih baik. Ya, dari koloran itu warna yang tidak pakai amonia, tidak pakai oksidan, itu akan jauh lebih baik setelah keratin. Kalau di farmasi kan punya pigmen ya. Gitu. Pigmen warna. Ya. Yang warna apa tuh brown, brown itu bagus banget. Oke, sampai sini mau ditanyain? Ada yang mau tanyain lagi? Aman? Ini aku akan play video step by step smoothing system dari Fragrancy Omni Grow dengan tekstur mengembang, creamy, dan bekas bleach. Pertama, basahi rambut dan cuci menggunakan smoothing system shampoo. Lakukan smoothing system thermocare fluid atau smoothing system thermocare fluid perfect blonde sesuai dengan kebutuhan rambut dan diamkan 30 sampai 45 menit. Setelah itu, lakukan blow dry. Lanjutkan dengan pencatokan dengan ketebalan setengah cm dengan temperatur 150 derajat sampai 200 derajat. Setelah selesai, bilas bersih dan aplikasi smoothing system conditioner, sisir dan diamkan 5 menit. Bilas dan keringkan 100%. Lakukan styling jika dibutuhkan dan aplikasi Formi 119 untuk mendapatkan efek yang lebih luar biasa. Gunakan smoothing system caring shampoo dan smoothing system caring leave-in. Ya, itu ya servisnya. Ya. Oh ini costnya ya, memang nggak usah lah ya. Nah ini adalah waktu pas kita mau launching, ini kita ngerjain model-model dulu ya. Ini semua hasilnya itu nggak dicapak lagi ya, nggak di blow lagi ya, cuma dikeringin hair dryer aja ya. Ini semua hasilnya, pokoknya yang tadi ya. Nah ini divine curls. Untuk divine curls itu maksudnya adalah contoh misalkan si kliennya tersebut rambutnya emang aslinya keriting, cuman kan rambut keriting biasanya berantakan ya, ya awal-awalan ya. Nah dia mau keritingnya itu lebih rapih ya, dia nggak merubah teksturnya aja dulu terus enggak, tapi biar lebih rapih aja itu juga bisa. Nah jadi caranya tetap sama, shampoo, conditioner ya, pertama shampoo, terus conditioner, terus baru tinggal di aplikasi si thermocare-nya. Nah thermocare-nya yaitu tadi mau yang pakai fluid atau yang si perfect blonde ya. Nah khusus untuk si divine curls ya, ini diamkan sampai dengan 20 menit ya dengan pemanas. Oke, udah yang di sini ya.
20 menit. Lalu setelah itu total 20 menit nih ya. Nah, tapi pas 10 menit itu sambil disisir. Pakai sisir yang giginya jarang-jarang, yang lebar, yang jauh-jauh. Ya. Sambil disisir dengan menggunakan gigi yang renggang. Udah selesai, baru dibilas. Gitu. Jadi kalau untuk yang di wrinkles nggak perlu di blow, nggak perlu dicatok. Ya, cuman obat, diemin 10 menit, ya, terus disisirin, lalu panasin lagi 10 menit. Udah. Oke. Nah, terus ini kalau misalkan untuk volumizing filler. Volumizing filler itu biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang helainya halus-halus. Rambutnya terlalu halus, tipis gitu ya. Terus kalau di blow juga agak susah, terbang-terbang kemana nggak jelas. Nah, ini treatmentnya juga bisa. Jadi pertama di shampoo, terus conditioner, lalu di aplikasi si thermocare. Ya, udah di aplikasi thermocare, terus didiemin sama ini didieminnya 10 menit aja, ya. Terus habis itu di blow. Ya, habis itu di blow. Setelah di blow selesai, bilas. Dia rambutnya akan terasa jadi lebih tebal, jadi lebih berat. Jadi kalau pas di blow itu dia kayak ada bentuknya. Biasanya kan kalau rambutnya halus, tipis, kalau di blow semakin matang di blow malah rambutnya kayak agak terbang-terbang gitu ya, melayang-melayang ya. Nah, jadi kalau dipakai treatment ini dia jadi nggak melayang, dia lebih straight. Karena rambutnya jadi lebih berat. Itu perlu dicatok. Nggak usah, karena kan tujuannya mau volume, ya, nggak mau lurus. Kalau rambutnya kecuali gini misalkan, layarnya halus, tipis, tapi ngembang, singa. Nah itu kalian blow, baru dicatok, tapi catoknya nggak usah sampai yang perfect. Iya, gitu. Kalau yang kayak tadi yang rambutnya ikel itu tidak perlu lagi diblow, dicatok lagi itu. Nggak usah. Itu tetap lulusnya. Nggak usah. Dia nggak akan jadi lurus. Cuman kan biasanya kalau rambut keriting natural itu kan berantakan kan, susah diatur kan. Nah kalau yang pertama ini tadi, ini cuman biar mau rambut keritingnya itu lebih tertata aja. Rapi aja. Ya. Kalau gini, kalau Biar nggak tanya, acak-acakan. tanya lagi, kalau konsumen itu minta dicatok, pengen lembek. Olive ini nih dia kayak vitamin tanpa dibilas, ya, untuk batang rambut. Nah, kalau misalkan si kalian tersebut cuci rambutnya pakai shampoo smoothing system, terus dikasih leave-in, ketahanannya akan bertahan lebih lama. Efek lulusnya, efek lembutnya, ya. Oke. Ini aku ada satu video. Ini aku compare ya, compare. Kalian bedain kanan dan kiri, ya. Kita lihat dulu. Kayaknya keren deh. Gile, ribu rembong Dia bekas smoothing ya, dalam ujungnya ya. ya. Batang tengahnya dia bekas smoothing ya. Ini hasilnya. Kanan, sorry, di sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Ini pemakaian obatnya sama, pencatokannya sama, baik itu temperaturnya, terus berapa kali catoknya itu semuanya sama ya. Dan ini hasilnya adalah dibilas dan hanya dikeringkan hair dryer aja. Apa bedanya kanan dan kiri? Ada bedanya nggak kalau kalian lihat? Hah? Ada. Apa bedanya?
yang sebelah mana? Bedanya kanan dan kiri? Nah, ini Kanan kan, apa Cik Acin, kiri apa? nih, Kiri. ini kanan. Aku ulangi lagi ya. Aku deketin deh. Pakai obatnya, di blownya, Obatnya sama. di Obatnya sama. semuanya sama. Oh. Ya. Bedanya? Yang kiri pakai ini, smoking system. Yang kanan pakai brand lain. Berarti itu bisa tamu bawa pulang beli gitu, Ada retailnya. Untuk shampoo dan si ininya. vitamin. Enggak, dia cuma shampoo sama leave-nya aja. Tapi kalau misalkan si tamu mau beli conditionernya juga dan kalian mau jual ya itu oke, nggak ada masalah. Ya. Sampo, vitamin, kondisioner, belilah galon. Sampo, kondisioner, vitamin. Nak Cuma ditenyong. pakai shampoo sama leave-nya juga udah cukup. Ya. Nah, terus kan tadi kalian nanya kalau harus dikeratin misalkan untuk uban. Ya. Nah, untuk uban biasanya kasusnya gini. Misalkan ubannya udah banyak. Udah hampir putih lah ya. Udah hampir putih semua ya, 80% ke atas ya. Biasanya adalah untuk orang-orang yang ubannya sudah banyak seperti itu, biasanya kulit kepala mereka jadi sensitif nggak sih? Kok panas ya, kok gini ya gitu ya. Nah, akan jauh lebih baik pakai ekletik, pakai yang demi permanen, karena biasanya untuk orang-orang yang ubannya sudah 80% ke atas, biasanya sudah usia. Dengan usia, kondisi kulit kepala pun akan lebih rentan. Ya, itu kenapa aku lebih referensi pakai yang demi permanen, karena lebih nyaman, nggak ada itu rasa lagi yang tersakiti. Ya, oke, itu pertama. Nah, terus atau misalkan orang yang sering tutup uban, ya katakanlah misalkan sebulan sekali tutup uban gitu ya, ujungnya biasanya kondisinya adalah jadi lebih kasar enggak? Rambut ujungnya. Terus kadang-kadang suka ada penumpukan warna enggak? Ujungnya jadi lebih gelap. Ya. Itu biasa masalah-masalah yang dihadapi sama klien yang sering tutup uban. Nah, ini bisa juga jadi solusi. Ya, jadi untuk klien yang sering tutup uban, ini misalkan yang ubannya masih di bawah 80 ya, masih di bawah 80% ke bawah. Jadi yang di bagian ubannya, yang rambut tumbuhnya itu diaplikasi menggunakan yang permanen. Misalkan pakai yang si intense kah, atau pakai glamour kah. Lalu untuk tengah ke ujungnya, biar rambutnya nggak jadi tambah kering, nggak penumpukan warna, kalian pakainya yang si ekletik atau yang demi permanen. Jadi untuk maintain rambutnya, untuk kesehatan rambutnya di bagian batangnya itu akan lebih terjaga. Gitu. Jadi nggak nambah kusam, nggak nambah kering, nggak penumpukan warna, itu bisa banget pakai ini. Ya. Mau habis keratin, pakai ini juga nggak apa-apa. Cuman kalau habis keratin, kalau kalian mau dapat hasil yang lebih perfect, pakai pure pigment. Gitu. Ya. Tapi pakai ini juga kan kalian tadi udah lihat hasilnya ya. Itu kurang tepat. Bedanya antara demi permanen dan permanen adalah untuk ngisi warna ya. Ini molekul pigmen warna yang dipakai itu lebih kecil, lebih halus-halus, karena diperuntukkan untuk masuk ke dalam konteks, karena untuk merubah warna pigmen rambut. Jadi dia butuh pigmen yang lebih kecil. Ya. Sedangkan
ini pigmennya lebih besar. Dia diperuntukkan enggak untuk masuk ke dalam korteks. Dia cuma di antara kutikula dan korteks. Ya. Rambut udah kena bleach, kutikulanya udah pada kebuka atau enggak? Kebuka. Kebuka kan? Kamu butuh pakai ya, ini amonia ya. Amonia itu fungsinya untuk ngebukain kutikula. Ya. Ini amonia tujuannya untuk ngebukain kutikula. Terus molekul pigmennya dipakainya kecil-kecil biar bisa masuk ke dalam korteks, biar pigmennya bisa berubah dari yang hitam jadi lebih terang gitu. Jadi lebih berubah. Ya. Nah, sedangkan ini alkaline. Ya. Seri yang ini alkaline, kalau yang ini asidik. Asidik nggak bisa buka kutikula sama sekali. Ya, yang ini ngebukain tapi sedikit. Oke. Nah, rambut yang udah kena bleach, kutikulanya udah pada kebuka belum? Udah kan? Nah, kalau kita cuma mau ngisi warnanya aja, masih butuh yang amonia atau tidak? Butuh. Enggak. Oh enggak. Udah nggak butuh amonia. Kan cuma mau masukin warna doang. Iya kan? Kecuali misalkan dari rambut hitam mau berubah warnanya, nah baru kita buka ini karena rambutnya kutikulanya masih pada tertutup. Kita butuh amonia untuk membukain, dan pigmennya ini karena dia kecil-kecil biar bisa masuk ke dalam korteksnya, biar warnanya bisa berubah. Nah, logikanya adalah rambut yang udah di bleaching, rambut hitam nih udah di bleaching, warnanya udah berubah belum? Kalau udah kena bleach, udah berubah kan? Terus kutikulanya udah kebuka belum? Udah, kita cuma tinggal memasukin warna dong. Makanya pakai yang ini aja. Kalau kita pakein amonia, kutikula udah pada kebuka. Terus dipakein amonia, kebuka lagi. Nambah jadi kasar nggak? Nambah jadi kering nggak? Pasti. Yes. Itu logikanya. Ya. Nah, terus satu jenis pigmennya. Ini pigmennya lebih halus-halus, lebih kecil-kecil. Ini lebih besar-besar. Logikanya gini. Misalkan nih botol. Ya, anggaplah misalkan botol ini batang rambut ya. Tapi dia ini udah kayak ada saringannya. Jadi udah bolong gitu lah ya. Karena kan kutikulanya udah pada buka gitu kan. Nah, saat dia dimasukin, kalau pakai yang permanen, kutikulanya akan kebuka lagi. Berarti bolong-bolongnya lebih gede-gede lagi. Kita masukin pigmen yang notabene adalah kecil-kecil. Ya, yang notabene adalah pigmennya kecil-kecil. Saat kita siram air, gampang hilang nggak pigmennya? Nih, aku ulangi lagi. Anggap ini misalkan rambut, ya, dengan udah di bleach, kutikulanya udah pada kebuka. Jadi si botolnya udah pada bolong-bolong ya, udah bolong gitu ya. Terus kita pakein amonia lagi, nambah nggak bolong-bolongnya? Nambah. Terus ini pigmennya kecil-kecil, ya, masuk nih pigmennya, kita masuk nih kecil-kecil, ya kan? Udah. Nah, saat kita siram air, anggaplah pigmen kecil-kecil itu kayak pasir halus gitu ya. Kita masukin nih pasir halus. Saat kita siram, pasir halusnya lebih gampang keluar atau akan tetap stay di dalam? Stay. Lebih gampang keluar. Karena ini kan udah pada bolong-bolong. Kita isi pasir halus, ya kan? Terus kita siram nih. Pasir halusnya pada keluar nggak? Keluar. Nah, sedangkan kalau yang ini pigmennya lebih besar-besar, ya. Saat rambut di bleach, bolong-bolong nih, ya. Karena kita pakai yang alkaline,
otomatis dia tidak nambah bolong-bolong-bolongnya, malah dia akan lebih nutupin. Ya, kita isinya pigmennya itu kayak pasir, pasirnya itu yang agak lebih besar-besar, dia lebih kasar. Ya, nah terus yang bolong-bolong ini tadi malah ditutupin. Saat kita siram, bakal keluar nggak sih pasir yang kasar-kasar itu tadi? Akan lebih berkurang. Nah, itulah perbedaan antara permanen dan demi permanen di rambut yang udah rusak atau sudah kena bleach. Gitu. Kalau rambutnya masih virgin, mau diwarnain, ya kalian jangan pakai ini, pakainya yang ini. Karena emang kebutuhannya ini. Gitu. Jadi secara logikanya ketahanan warna harusnya ini yang akan bertahan lebih lama dibanding ini. Gitu. Kira-kira masuk logika nggak penjelasan itu? Yang demi permanen tuh cuma toning atau toner nggak tahan lama gini-gini. Kalau kamu kerjainnya di rambut yang virgin, ya iya, nggak akan bisa. Tapi kalau rambut-rambut yang udah rusak, udah kering, kasar, ya apalagi after di bleach, akan bertahan lebih lama. Oke. Terus untuk yang tadi aku sempat bilang untuk ngilangin warna gitu ya. Nah, ini kita punya bleachingnya, namanya Nodas. Ya. Nah, ini dia untuk tingkat menerangkannya maksimal itu hanya 7 level aja. Ya. Jadi contoh misalkan kalian bleaching di rambut virgin. Ya. Katakanlah misalkan pakai 12% lah. Dia paling mentok sampai level 7. Katakanlah seperti itu. Tapi ini lebih diperuntukkan untuk ngilangin warna yang ada di dalam rambut. Contoh warna hijau, warna merah, itu ngilanginnya akan lebih cepat pakai ini dan rambutnya akan lebih aman dibanding kalian pakai produk bleaching yang katakanlah level 9 ya. Misalkan kalau di luar kan Blonde Studio ya, Blonde Studio 8, Blonde Studio 9 ya. Nah, atau misalkan pakai Newborn atau pakai Cerameci yang 10 atau yang 9, rambut akan lebih jadi sensitif, jadi lebih rusak, tapi warna nggak bersih. Ya, itu efeknya kalau kalian pakai produk bleaching yang kurang tepat. Jadi kalau misalkan kalian mau ngilangin warna, ngebersihin warna, ini adalah yang paling ideal, Nodas. Karena fungsinya dia untuk ngilangin warna, untuk ngeliftingnya dia rendah. Jadi rambut yang udah bekas warna pun dia nggak resiko untuk jadi mulur, jadi putus itu kecil. Kalau kalian pakai yang ini atau yang level 10 atau si Milbon atau si L'Oreal yang level 9, resiko rambut putusnya itu jadi lebih besar. Ya. Atau ini juga bisa kalian pakai nih. Contoh misalkan kalian habis nge-bleaching, undercoatnya kurang nyampe. Misalkan kalian maunya level 9, tapi itu baru level 8, kurang 1 level. Nah, kalian timpa lagi bleachingnya, pakainya yang Nodas, karena akan jauh lebih aman. Gitu. Ya. Ya, tetap aman. Di atas nih, Menyisirin pakai gigi rapat akan lebih enak untuk ngeratainya. Ya. Ini top di total aja. And then touch. Nah. Nah. Ini segini, ini sebenarnya masih cukup. Aku tambah dikit bagian sini.
Ingat Ya. aja. Kalian kalau mau pegang ya, Dibasah lah ya. enggak, jangan terlalu Jangan basah. terlalu Kalau- basah. Kalau terlalu basah malah banyak asapnya. Oh. Ya. Nah, ini segini aja udah cukup nih. Ya. Kira-kira. Makanya ini kalian coba pegang. Basahnya seberapa, lembabnya seberapa. Ya. Dirasain. Ini kan belum dikasih obat begini. Nah, ini basahnya kayak begini aja, ini udah lebih dari cukup ini. Ya. Agak tebal. Ini aja udah cukup kok. Ya. Ini lebih hemat. Nah. Itu obatnya agak kebanyakan. Ini. Kalau kebanyakan, efeknya asapnya banyak. Jadi ke situ aja. Ini siapa yang mau pakai? Lebih boros juga. Karena kalau kamu semprot, ya kecuali kalian udah dapat feel-nya untuk segini cukup, segini itu nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Disemprot nggak apa-apa kalau kalian pakai semprot. Kiro-kiro kayak gitu nak. Iya, boleh. Kalau yang merata. Kalau yang foto semprotan yang halus kayak gitu, Tapi kiro-kiro obatnya. akar pakainya ini karena lebih Ini seperti yang si- bergelombang. Rambut yang misalnya besar. Akar 25 ya Iya, ini baru dipakainya 25. untuk sepanjang ini. Udah itu sekepala ini. Lebih hemat. Kalau kebanyakan obatnya tidak memberikan efek jadi lebih bagus, tapi malah lebih berasap, itu aja. Lebih bagus tapi ngebul gitu aja. Enggak. Hasil nggak jadi lebih bagus, tapi lebih berasap aja. Oh, lebih berasap. Kamu segini. Yang bawah tetap ikut disisir berarti ya. Enggak, ini karena Rapiin aja. iya, karena dia ngambilnya terlalu tipis buat aku. Jadi aku ini aja. Bagi dua dulu. Nah, bagi dua ini jadi bisa orang dua. Nah, bagi dua. Nah, tuh. Kalau pakai ini biasanya agak lebih banyak ya kan? Rasa. Tidak perlu basahan dia berarti. Enggak basah banget. Tidak boleh basahan. Berasap nanti. Ngebul. Iya. Baru pertama kali ke Palembang. Iya. Pertama kali. Udah nyobain apa aja? Pempek. Udah. Udahlah ya. Kalau pempek. Muslim atau non muslim? Muslim. Terus tadi di hotel dapat sarapannya Taiwan. Modern.
model belum. Kemarin tuh apa ya? Cangkling. Aku nggak tahu. Aku taunya cuma tempe, tekwan, maksa. Gitu deh. Tapi bubur ayam di sini ini ya. Kuahnya Manis. gitu ya. Iya. Coklat gitu. Beda sama di sono ya. Iya. Sono kan biasanya kuning ya. Iya. Gurih. Gurih benar. Manis-manis masin. Iya. Tapi ada juga di sini yang kayak gitu. Oh, yang gurih juga ada. Ada. Tapi kalau Palembang rata-rata memang kuahnya lebih ke hitam coklat gitu. Iya. Ini 25 aja masih sisa segitu kan? Masih bersisa. Ya. Berarti ini sama bener kayak Alfafab ya? Iya. Cuman kalau Alfa agak sedikit lebih kental nggak sih? Iya. Iya kan? Iya, Ini kan dia bener lebih cair. kayak susu, iya. Iya. Dia warnanya agak kuning ya. Kuningnya. Nah, ini kita diminum dulu sekitar 20 menit boleh? 20 menit. Oke, berapa ya? Lagi ya. Berarti pengerjaan 20/20 ya, penaruhan obat. Karena kan yang ini kan 40 menit kan. Yang ini kan 20. Bagian galau-galau kita 50 menit ya. Virgin full 50 menit. Kalau virgin semua Kalau yang 50 menitan, untuk tebal layarnya 50 menit apa? Kribo 50 menit. Ada yang mau nggak? Yang mau kerjain nggak? Selesai dulu. Minta dulu berapa kan? Mending kan? Apa lebih tenang sih? Pindah posisi. Itu akarnya lebih rapi. Iya. Tidak ngembang. Belum itu dari bawah. Berarti ini suhunya 200 ya? Iya. Kemudian di bawah kita turunin. Oh. Jadi 180-an.
Pok. Ngabul. Ini aku enggak sih. Ini aku enggak ditekan sih. Sebagai warna dia Mbak Lili.